podcast ASN Mindfulness. Perkenalkan dengan Beta Wati, senang sekali bisa menemani teman-teman di episode kali ini. Teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu isu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu konflik kepentingan. Isu ini sering menjadi perhatian publik karena dapat memengaruhi objektivitas, independensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi, kelompok, atau afiliasi tertentu berpotensi memengaruhi seseorang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional. Sebagai contoh, kali ini Kato akan mengulas polemik mengenai penunjukan Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Melalui kasus ini, kita akan menganalisis apakah terdapat potensi konflik kepentingan, bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan publik, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara. Nah, supaya obrolannya lebih seru, hari ini sudah ditemani oleh kakak-kakak yang hebat-hebat CPNS ini. Ada kakak Zul, kakak Ivana, dan kakak Ahmad. Halo Halo, semuanya. halo Halo Kak Wati. Kak Wati. Baik. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat dulu cuplikan terkait kasus Adis Kadir ini. Baik, sebelum Katung masuk ke kasusnya, Katung pahami dulu ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan konflik kepentingan. Kali ini akan dijelaskan oleh kakak Zul, silakan Kak. Baik Kak Wati, terima kasih atas waktunya. Kalau mengacu pada Peraturan Menteri Pan RB nomor 17 tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan, definisi konflik kepentingan adalah kondisi ketika seorang pejabat atau pegawai memiliki kepentingan pribadi, hubungan keluarga, hubungan politik, atau kepentingan lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah konflik kepentingan bukan berarti seseorang sudah melakukan pelanggaran hukum. Namun, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi independensi dan profesionalisme sehingga harus dicegah sejak awal. Seperti itu, Kak Wati. Baik, Kak Zul. Jadi yang menjadi perhatian di sini bukan hanya pelanggarannya ya, Kak, tetapi juga potensi yang dapat memengaruhi objektivitas seseorang ya. Betul sekali. Karena sebagai ASN maupun sebagai penyelenggara negara, keputusan yang kita ambil harus bebas dari kepentingan pribadi ataupun kelompok karena ini menyangkut core value berakhlak itu. Seperti itu, Kak. Baik, Kak Zul. Sekarang kita masuk ke kasus yang sedang kita bahas ya. Kak Ivana, sebenarnya bagaimana sih Kak kronologi penunjukan Adis Kadir ini sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi? Iya, Kawati. Jadi pada awal tahun 2026 itu DPR mengusulkan Adis Kadir sebagai salah satu hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggantikan hakim yang memasuki masa purna tugasnya. Sebelumnya, Adis Kadir dikenal sebagai politikus Golkar dan juga pernah menjabat sebagai wakil ketua DPR RI. Hal itu tercantum dalam profil beliau pada portal resmi Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, beliau resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Februari 2026. Nah, secara hukum, proses pengangkatannya memang sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena DPR memiliki kewenangan mengusulkan 3 dari 9 hakim konstitusi. Namun hal tersebut menjadi memunculkan berbagai diskusi dari masyarakat karena beliau berasal dari dunia politik yang belum lama ini beliau menjabat sebagai wakil ketua DPR RI. Begitu Kak Iya, Wati. Kak Ivana. Disinilah muncul istilah konflik kepentingan itu ya, Kak. Apakah sebenarnya kasus ini termasuk konflik kepentingan? Oh iya, Bagaimana Kak Wati. menurut Kak Ahmad? Oh iya, Kak Wati. Kalau menurut saya sih, kita harus menilai secara objektif. Kasus ini bukan terjadi soal kepentingan atau masih isu untuk memunculkan potensi konflik kepentingannya saja. Ini mungkin jadi apa ya?
terkait persepsi publik saja terhadap hakim tersebut. Karena sebelumnya beliau merupakan politikus aktif. Sedangkan setelah dilantik menjadi hakim konstitusi, beliau harus memutuskan perkara secara adil dan independen, tanpa dipengaruhi kepentingan politik manapun. Jadi yang menjadi perhatian publik adalah apakah transisi dari dunia politik ini menuju lembaga peradilan dapat mempengaruhi objektivitas untuk menjalankan tugas tersebut. Begitu Kak Jadi Kawati. Kak Ahmad berarti di sini yang dipersoalkan itu sebenarnya bukan orangnya ya Kak, tetapi bagaimana menjaga independensi lembaga peradilan itu sendiri. Ya benar Kak Kawati. Dan itu merupakan hal yang wajar bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Jadi masyarakat tentu berharap setiap hakim dapat bekerja secara independen, tidak ada intervensi dari manapun, agar Mahkamah Konstitusi itu tetap terjaga. Begitu Iya, Kak. menarik sekali ya Kak. Nah, saya lihat di media juga tuh muncul pendapat yang mendukung dan ada juga yang mengkritik ya. Mungkin Kak Zul bisa bantu menjelaskan? Ya, baik, Kawati. Tentu ya. Kalau dari pihak yang mendukung, mereka berpendapat bahwa pengangkatan Adiskadir telah melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman panjang di bidang hukum dan legislatif. Sebagai hakim konstitusi, beliau juga terikat oleh sumpah jabatan dan kode etik sehingga wajib menjalankan tugas secara independen dan profesional. Seperti itu, Kawati. Baik Kak Zul, jadi itu yang mendukungnya. Sekarang kalau Ya, yang begitu. mengkritik bagaimana Kak Ivana? Iya, Kawati, ada beberapa akademis dan organisasi masyarakat sipil memberikan pandangan bahwa perpindahan langsung dari jabatan politik menuju jabatan hakim dapat mempengaruhi persepsi publik mengenai independensi Mahkamah Konstitusi itu. Selain itu, ada juga menilai proses seleksinya sebaliknya dilakukan lebih terbuka dan kompetitif agar masyarakat dapat melihat bahwa setiap calon memperoleh kesempatan yang sama. Namun, penting untuk dipahami bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari diskusi publik dan tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik. Iya, Begitu, jadi kawan. ini bagian yang paling penting Kak. Kalau kita melihat kasus ini sebagai contoh, bagaimana cara mengelola potensi konflik kepentingan agar tidak berdampak negatif terhadap organisasi, Kak Ahmad? Nah, ada beberapa cara menurut saya ya. Yang pertama itu melepaskan afiliasi politiknya. Setelah menduduki jabatan yang independen, harus melepas jabatan politik karena sebagai pejabat pemerintahan itu, apalagi bukan pejabat politik, harus meninggalkan pendudukan jabatan politiknya itu, afiliasi politik. Dalam kasus ini, seorang hakim harus wajib menjalankan tugas tanpa berpihak kepada partai politik manapun, begitu kata. Dan yang kedua, apabila suatu saat menangani perkara yang berkaitan dengan pihak yang memiliki hubungan dekat atau pernah memiliki hubungan politik, hakim dapat mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dan independensi kepercayaan publik. Dan yang ketiga itu, organisasi harus memiliki kode etik, mekanisme pengawasan atau aturan yang jelas sehingga setiap potensi konflik kepentingan dapat dicegah sejak awal. Dan yang keempat, proses seleksi pejabat publik perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan kompetensi agar masyarakat percaya terhadap hasilnya. Begitu Kakawati. Baik, Kak Ahmad. Jadi kalau langkah-langkah itu dilakukan, apa manfaatnya bagi organisasi, Kak? Oh, manfaatnya sangat besar, Kak. Keputusan organi keputusan organisasi menjadi lebih objektif, kepercayaan masyarakat meningkat, risiko penyalahgunaan wewenang dan minimalkan Dapat minimalkan diminimalkan. risiko isu kepentingan itu. Dan yang paling penting, organisasi memiliki budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Integritas. Begitu Kak Baik, terima Bante. kasih ya Kak Ahmad. Jadi sebelum kita tutup, Beta ingin meminta masing-masing narasumber untuk menyampaikan satu pelajaran yang bisa atau ambil dari kasus ini. Mungkin dimulai dari Kakak Zul terutama ya. Silakan Kak Zul. Baik, Kawati. Menurut saya,
pelajaran yang paling penting adalah bahwa independensi lembaga negara harus dijaga, bukan hanya dalam praktiknya, tetapi juga dalam pandangan masyarakat. Ketika masyarakat percaya bahwa keputusan diambil secara objektif, maka kepercayaan terhadap lembaga negara juga akan semakin kuat. Ini menjadi satu bentuk bentuk profesionalisme, bentuk akuntabilitas juga. Itu yang perlu diperhatikan. Seperti itu, Kak. Bagaimana menurut Kakak Ivana, Kak Ivana? Kalau menurut saya, Kawati, proses seleksi pejabat publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Transparansi membuat masyarakat memahami alasan seseorang dipilih, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kalau Kak Ahmad sendiri gimana, Kak? Ya, kalau saya, yang penting adalah mencegah konflik kepentingan sejak awal. Mencegah bisa dilakukan melalui aturan yang jelas, kode etik, pengawasan, dan komitmen setiap pejabat untuk mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Begitu kata Wati. Baik. Ya, baik ya Kak Ahmad, Kak Ivan, dan Kak Zul. Berarti dari diskusi hari ini kita belajar bahwa konflik kepentingan tidak selalu berarti telah terjadi pelanggaran hukum. Betul. Namun, konflik kepentingan itu merupakan kondisi yang dapat memengaruhi objektivitas seseorang dalam menjalankan tugas sehingga harus dikelola dengan baik ya. Kasus Betul penunjukan sekali. Adis Kadir ini sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah, aspek hukum dan aspek etika sama-sama penting, ya kan? Dari sisi hukum, proses pengangkatannya itu dilakukan melalui mekanisme yang diatur oleh konstitusi. Sementara dari sisi tata kelola pemerintahan, muncul diskusi mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan dan kepercayaan publik itu sendiri. Sebagai CPNS nih Kak, kita dapat mengambil pelajaran bahwa integritas, profesionalisme, dan kemampuan menghindari konflik kepentingan merupakan bagian penting dari nilai-nilai ASN berakhlak ya. Betul sekali. Iya Kak Wati, betul sekali. Ya, Kak Wati. Iya, jadi terima kasih kepada tiga narasumber yang sudah hadir hari ini, Kak Zul, Kak Ivana, dan Kak Ahmad atas Selamat diskusinya. makasih kembali, Dan terima Kak kasih Wati. juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Dadah. Dadah, terima kasih. Dadah.